Shalom dan selamat datang ke kebaktian online SIB Keliangau. Jika Anda merupakan jemaat yang pertama kali bersama-sama dengan kami pada pagi ini, kami sangat mengalu-alukan penyertaan Anda. Sebelum memulakan kebaktian, kami senang sekali untuk mengajak semua jemaat untuk bersama-sama dengan kami dari awal sehingga selesai kebaktian ini. Dan tanpa membuang masa, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulakan kebaktian ini. Selamat berbakti. Pagi ini mari kita mulakan acara ini dalam acara online pada pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kami mengenal Engkau, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan dan Engkau juga Raja di atas segala Raja. Sebab itu Bapa Surgawi, pada pagi ini saya mengambil kesempatan untuk menyampaikan doa khusus pada pagi ini sebelum kami meneruskan acara kebaktian kami pada hari ini. Tuhan, kami pertama yang kami doakan, yang kami sampaikan kepadamu pada pagi ini, karena masalah-masalah yang kami lalui dalam negara kami. Tuhan, mengenai politik dalam negara kami tidak stabil. Tuhanlah pengharapan kami untuk menstabilkan negara kami, supaya hati semua pemimpin ada kesatuan untuk memajukan negara ini, supaya negara ini tetap terus-menerus di dalam pemberkatan Tuhan, baik dalam ekonomi maupun dalam memajukan ekonomi rakyat. Dan biarlah Tuhanlah yang memimpin pemimpin yang ada sekarang ini, supaya mereka diberikan hikmat untuk memimpin negara kami. Kami doakan juga Tuhan masalah penyakitan, yaitu virus corona yang melanda dalam negara kami juga. Kami tidak mampu untuk menangani, kerajaan pun tidak mampu menangani, juga hospital pun tidak dapat menangani. Tapi Tuhan, kami memerlukan pertolongan daripada Engkau, supaya penyakitan ini dapat dipulihkan kembali dengan baik, karena Tuhan yang menolong untuk negara ini, supaya semua keadaan akan dipulihkan, supaya tidak ada lagi penyakit corona melanda dalam negara kami. Bapa Surgawi, kami doakan juga Tuhan mengenai pekerja-pekerja yang di hadapan di hospital dan juga bagi kerajaan yang bertugas. Tuhan, kami doakan mereka ini. Tuhan, pakailah mereka Tuhan. Berikan mereka kemampuan untuk dijauh dari segala jangkitan. Dan juga berikanlah mereka tenaga setiap hari untuk melaksanakan tugas mereka Tuhan. Dan biarlah keselamatan, penyertaan Tuhan menyertai mereka. Biarlah mereka tidak bosan untuk melaksanakan tugas mereka Tuhan, walaupun susah. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, kami tidak lupa pada hari ini, khususnya Tuhan acara kebaktian yang kami jalankan, yang kami laksanakan melalui online. Tuhan, Engkau memberkati bagi anak-anak-Mu yang mengendali acara kebaktian hari ini Tuhan. Biarlah semua mereka yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memakai mereka Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin.
pembacaan kita terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 hingga 17 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tajuk besar, pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Ayat 9. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Ayat 10. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Ayat 11. Oleh kerana hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ayat 12. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Ayat 13. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ayat 14. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang yang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang-orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Ayat 15. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertai di dalam jernih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ayat 16. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Ayat terakhir. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Dalam Perjanjian Baru terdapat di dalam Ibrani pasal 11 hingga ayat 40. Karena iman maka rahab perempuan sundal itu tidak kurang binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku kehendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yafet, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijadikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentera asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dimakitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan padang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, keseksaan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pergunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu,
sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Yang terakhir, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sekian pembacaan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, syukur dan puji Tuhan karena sekali lagi pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk beribadah dan juga untuk mendengar daripada firman-Mu, firman Tuhan. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari saya ajak kita sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Syukur, terima kasih, puji nama-Mu Tuhan. Atas kasih setia-Mu kami punya kesempatan yang sangat indah. Walaupun pintu gereja-gereja tertutup, namun Engkau masih memberi kami kesempatan ini. Bapa, kami mohon biarlah Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Dan biarlah Roh-Mu sendiri
yang terus membimbing kami sehingga kami mengerti seluruhnya pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami naikkan pujian syukur ini. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu yang berkisar tentang pertumbuhan gereja. Nah, untuk sebuah gereja bertumbuh, maka aset yang terpenting dan yang paling utama adalah jemaat yang ada di dalamnya. Harus bertumbuh seiring, harus bertumbuh sejalan dengan Tuhan. Supaya pertumbuhan itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan kemuliaan Tuhan nyata di dalam pertumbuhan itu. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan yang akan menjadi sandaran kita untuk renungan firman-Nya. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 hingga ke ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itulah firman Tuhan. Pendek dan mungkin sudah menjadi ayat hafalan bagi sebahagian kita yang rajin membaca firman Tuhan. Namun saudara-saudara, pagi hari ini mari kita belajar apa yang ingin Tuhan berikan atau nyatakan kepada kita. Supaya kita benar-benar bertumbuh dan mempertumbuhkan gereja kita. Nah saudara, ketika kita datang kepada Tuhan lewat pembacaan tadi, Tuhan mau memberikan kelegaan kepada kita. Ayat yang ke-28. Namun kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-29, ada sesuatu yang bercanggah. Tuhan memberi kelegaan, tetapi selanjutnya meminta kita untuk memikul kuk. Apakah itu kuk? Kalau di dalam kamus, dia diartikan sebagai dua batang atau dua palang kayu yang dipasang pada bahu binatang. Sama ada lembu atau kuda biasanya. Untuk memisahkan keduanya sehingga dapat menarik beban yang berat bersama-sama. Nah saudara, kita selalu mendengar ucapan atau pertanyaan. Mengapa sejak kita mengikuti Tuhan Yesus banyak pula masalah-masalah yang timbul. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya, saudara yang terkasih, bukan setelah ikut Yesus maka terjadi banyak persoalan atau masalah dalam kehidupan ini. Semenjak mula terciptanya manusia pun kita sudah menghadapi berbagai-bagai masalah. Ingat embrio dalam rahim ibu kita, benih yang jadi manusia yaitu saya dan saudara pada waktu kehamilan telah berjuang dan mengalahkan sekian juta, berjuta-juta. Saingannya barulah terjadi kita. Nah itu masalah besar. Masalah sebenarnya saudara-saudara ada sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Namun pada ketika itu kita tidak dapat membezakan mana hitam dan mana yang putih. Mana yang gelap, mana yang terang. Apa yang dulu bukan masalah bagi kita sekarang, setelah kita mengetahui kebenaran Allah, hal itu menjadi suatu masalah. Apa yang dulu pada kita merupakan hal yang sangat kecil,
bahkan tidak penting kali ini setelah kita mengenal kebenaran. Hal itu menjadi besar dan sangat-sangat penting. Itulah yang terjadi sebenarnya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita mau belajar 2 sebabnya. Tuhan mau kita memikul kuk yang Dia sendiri pasang kepada kita. Pertama, agar supaya kita dapat berjalan lurus, tidak menyimpang ke sini dan ke sana. Muhyiddin bilang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ingat, apa itu fungsi kuk? Fungsinya supaya kedua binatang dapat berjalan seiring, sejalan. Kalau satu itu cepat dan satu lambat, tidak boleh. Kalau satu itu berhenti, satu tetap berjalan, tidak boleh. Dia harus berjalan sama-sama, seiring. Itulah fungsi kuk. Dan oleh sebab Tuhan mengetahui keberadaan manusia, kelemahan manusia, maka Dia mau membantu kita supaya kita dapat berjalan seiring dengan Dia. Maka dipasangnya kuk, saudara yang saya kasihi. Jadi supaya kita dapat jalan seiring dengan Tuhan, Dia memasang kuk itu pada kita. Bersama-sama Dia, kita berjalan lurus menuju kepada apa yang sudah disediakannya bagi kita. Seolah-olah ini satu paksaan. Tetapi paksaan oleh karena kasih. Karena Dia tidak mahu kita tersesat dalam perjalanan. Karena Dia tidak mahu kita terlambat. Dia tidak mahu kita ketinggalan. Maka Dia pasang kuk itu. Supaya kita sama-sama berjalan dengan Dia. Dan sampai kepada tujuannya. Dan menikmati segala janji-janjinya. Kedua, saudara-saudara, mengapa Tuhan mau kita memikul kuk? Adalah supaya waktu kita lemah, ada yang terus menguatkan kita untuk berjalan. Tadi saya bilang kalau satu itu kuda atau lembu, merasa penat dia mau berhenti. Yang satu harus berhenti. Bagi dia yang satu itu kesempatan berehat. Demikian juga Yesus di dalam kehidupan kita. Kita adalah manusia yang lemah. Dan Tuhan yang sudah mengalami hal itu ketika Dia turun dan menjadi manusia. Dia sadar bahwa manusia itu lemah. Maka oleh sebab itulah Dia mau datang dan Dia mau pasang kuk itu bersama-sama dengan Dia. Seiring dengan Dia. Kita dapat berjalan, kita dikuatkan, kita diteguhkan bersama. The power of commitment. Itulah sebenarnya yang harus ada kepada pribadi kita. Karena ada waktunya kita tidak mampu. Dan kita perlu untuk mengikatkan diri kita dengan komitmen, perjanjian kita dengan Allah kita. Banyak orang yang menyalahartikan atau apa itu definisi, apa itu arti kemerdekaan. Sebagai bebas melakukan apapun tanpa terikat kepada komitmen, tanpa terikat kepada perjanjian. Tetapi sebenarnya definisi atau arti kemerdekaan yang benar adalah kuasa untuk memilih dan melakukan apa yang terbaik. Apa yang membangun kehidupan yang semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu pentingnya untuk kita tidak berjalan sendiri. Tetapi kita perlu diikatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan saudara-saudara seiman kita. Agar kita dapat berjalan seiring sejalan dan
sama-sama menghadap Tuhan kita ketika sampai kepada pengadilan. Waktu kita lemah, saudara-saudara, Tuhan Yesus akan bawa kita terus bangkit dan berjalan maju. Dia yang kuat akan membantu kita untuk terus maju. Gereja akan hancur kalau anak-anak Tuhan hanya mengikut apa yang dia mau. Gereja akan hancur kalau anak-anak Tuhan mau melakukan hanya apa yang dia suka. Kita boleh jadi alat-alat kepada setan kalau kita tidak memiliki komitmen bersama-sama dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka. Tuhan ada kejutan bagi kehidupan anak-anaknya yang sudah setia. Bukan yang baru mau setia. Matius pasal 25 ayat 21 pula berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan itu. Dalam ayat ini dikatakan saudara dan ditekankan, engkau yang telah setia. Dan bukannya jika engkau setia. Bukan karena mengharapkan berkat. Itu yang dimaukan Tuhan. Dia maukan kita membuktikan kesetiaan kita. Sebab itu saudara, dia mau kita menuruti kehendak. Dan untuk menurut kehendaknya, dia mau kita memasang kuk. Supaya kita dapat menarik beban-beban kehidupan bersama-sama dia. Dan maju terus. Gereja kita akan tetap bertumbuh. Kalau kita sendiri bertumbuh. Kunci kemenangan tetap committed kepada Tuhan di saat ada masalah. Ataupun tidak ada masalah. Tetap committed. Seperti sekarang kita di dalam pandemic COVID. Apakah kita tetap committed kepada Tuhan? Nah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Ketika ada komitmen yang lemah dikuatkan. Kalau kita ada komitmen untuk tetap setia. Walaupun manusia itu lemah. Kita akan dikuatkan. Karena ada kuasa, yaitu Tuhan kita sendiri yang akan menyertai kita. Jadi waktu masih lagi kita lemah di lembah kekecewaan atau di lembah kekelaman, kata firman Tuhan. Jangan merungut, karena tidak untuk selama-lamanya kita akan berada di sana atau di sini. Lembah kekelaman pasti ada ujungnya. Piala yang penuh melimpah sedang menanti kita. Pandemik COVID-19 melupakan sesuatu yang melemahkan kita di dalam sejarah rohani. Tetapi saudara-saudara, jangan kita merungut. Karena Allah kita, Allah yang tetap berdaulat dalam segala keadaan. Hujung-hujungnya, piala yang berkelimpahan sedang menanti kita, kata firman Tuhan. Maka saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bukan saja supaya gereja kita akan terus bertumbuh. Bukan saja
kita dapat menjadi agen untuk gereja kita bertumbuh. Tetapi biarlah kita pikul kuk karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah kita memikul kuk itu dan berjalan seiring dengan Tuhan. Bersama dengan Dia kita maju. Dan kita pasti akan menang. Pandemi COVID tidak akan dapat menghalang kita. Saudara yang saya kasihi, inilah firman Tuhan untuk pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang terkasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan kami. Indah sungguh Bapa firman-Mu yang mau membentuk kami lebih kuat, lebih teguh hari demi hari. Walau apapun masalah yang kami hadapi, kami yakin percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tetap berdaulat dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dan Engkau akan memastikan bahwa kemenangan berpihak kepada kami yang tetap setia dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas
Bapa di surga, kami sangat bersyukur sekali lagi Tuhan, karena Engkau sudah menyertai acara online dalam acara kebaktian kami pada pagi ini. Tuhan, sebelum kami keluar di dalam acara online pada hari ini, Bapa Surgawi, Engkaulah meneruskan berkat bagi jemaat-Mu Tuhan, baik di sidang di Kaliangau maupun jemaat di mana-mana pun. Biarlah semua perkembangan rohani berjalan dengan baik, walaupun tidak ada acara kebaktian di dalam gereja. Bapa Surgawi, kami mohon juga Tuhan, Engkau memberkati juga anak-anak yang kecil yang tidak pernah datang ke gereja oleh sebab masalah, halangan-halangan yang sekarang ini, yang susah untuk mau datang ke gereja. Bapa Surgawi, kami mohon supaya Tuhan berilah hikmat semua ibu bapa mereka, supaya ada kesempatan mereka mengajar anak-anak mereka di rumah. Dan juga bagi anak-anak yang sibuk untuk belajar melalui online, Tuhan berilah mereka hikmat, supaya mereka diberikan kemampuan untuk belajar, dan supaya mereka diberikan kemampuan untuk cemerlang pada tahun ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami doakan juga Tuhan bagi jemaat yang di mana-mana pun jemaat yang menghadapi penyakitan yang sekarang ini. Tuhan, Engkaulah melawat mereka dengan pertolongan daripada Engkau. Engkaulah pengharapan kami untuk memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Karena banyak orang Kristen juga Tuhan yang di hospital sedang dirawat oleh pekerja-pekerja di sana. Biarlah kekuasaan daripada Engkau Tuhan sendiri pengharapan kami untuk mempercepatkan kesembuhan bagi mereka. Bapa Surgawi, kami doakan juga Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mencari kawangan sepanjang masa mereka dalam masa yang sulit untuk mencari kawangan. Beri mereka Tuhan berkat dan jalan, kemampuan, hikmat untuk mendapatkan kawangan mereka Tuhan, supaya mereka dapat memberikan kepadamu persembahan setiap hari Minggu dalam kebaktian di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi. Saya percaya Tuhan, Engkaulah meneruskan berkat bagi gereja dan jemaat-Mu di SIB Kaliangau ini juga. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memulakan gereja ini dari dulu dan sampai hari ini. Dan saya percaya Tuhan, berkat-Mu terus-menerus mempertumbuhkan umat-Mu di sini, gereja di sini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat karena sudah setia mengikuti kami sehingga ke penghujung kebaktian pada pagi ini. Dan saya percaya kita semua sudah menerima berkat melalui pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang telah kita terima sebentar tadi kan. Jadi sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, pesanan ringkas untuk semua para jemaat untuk sentiasa menjaga diri dan kekal selamat dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati dan selamat berehat. Jumpa pada minggu akan datang. Bye!